Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, gimana teman-teman? Sehat semua ya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walaupun kita masih dalam suasana pandemi, tapi yang pasti prokes tetap dijaga ya, prokes tetap dijaga dan kita juga tidak lupa harus berikhtiar kepada Allah. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas topik penganggaran sektor publik ya. Pertemuan kemarin kita sudah bicara tentang perencanaan. Teman-teman sudah mengetahui bahwa di dalam pelaksanaan organisasi sektor publik kita tahapannya adalah seperti di akuntansi manajemen ya, di perusahaan private, begitu juga di perusahaan di organisasi publik ya. Ketika ada kegiatan harus melalui perencanaan dan penganggaran. Nah, kali ini kita akan bicara terkait dengan penganggaran. Oke. Jadi dalam pertemuan kali ini teman-teman mahasiswa diharapkan dapat memahami akuntansi, manajemen, dan pengauditan dan pelaporan keuangan maupun pelaporan kinerja pada organisasi sektor publik dengan baik. Ini adalah CPMK kita pada pertemuan kali ini, di mana penganggaran ada di sini, ya, merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Oke. Nah, selanjutnya untuk topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah konsep dan pengertian anggaran sektor publik, lalu fungsi anggaran sektor publik, jenis anggaran sektor publik, tujuan anggaran sektor publik, dan siklus anggaran. Baik, kita mulai satu persatu dari mempelajari atau membicarakan dari topik pembahasan yang sudah ada ya. Oke, jadi teman-teman ketahui bahwa di dalam suatu aktivitas itu harus diawali dengan adanya perencanaan. Kenapa? Agar pelaksanaannya itu dapat terlaksana lancar ya. Lancar itu artinya sesuai dengan apa yang diharapkan, lalu tujuan tercapai dengan prinsip efektif dan efisien. Ya, dengan prinsip efektif dan efisien. Nah, lantas apa sebenarnya kaitan antara perencanaan dengan anggaran? Jadi, perencanaan ini adalah penjabaran dari kegiatan. Ya, kegiatan atau program yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, ya kan? Nah, perencanaan yang sudah disusun ini selanjutnya diubah di dalam perencanaan yang memuat informasi moneternya. Nah, itulah yang disebut sebagai anggaran. Ya, jadi perencanaan dan anggaran itu suatu hal yang hampir sama, perbedaannya hanya anggaran ini merupakan perencanaan yang memiliki satuan moneter. Sehingga kalau di sini ya, ini seperti yang ada di definisi di sini bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Nah,
kita ketahui bersama bahwa organisasi sektor publik ini kan tidak ada yang memiliki, ya, berbeda dengan organisasi sektor private. Kalau organisasi sektor publik ini kan dananya dari masyarakat. Jadi kalau ditanya siapa sih yang memiliki Kabupaten Sleman misalnya, tidak ada ownernya, gitu ya, tidak ada ownernya. Sehingga organisasi-organisasi itu karena menggunakan sumber daya dari masyarakat atau dari negara, gitu ya, atau dari warga, gitu, sehingga di dalam pelaksanaannya dibutuhkan adanya transparansi. Nah, anggaran ini dapat digunakan sebagai instrumen akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, ya, dan pelaksanaan program-program yang dibiayai uang publik. Oke. Selanjutnya, nah, sehingga karena tadi kaitannya anggaran ini bisa dijadikan sebagai alat untuk akuntabilitas, anggaran juga ini merupakan satu hal yang sangat penting atau merupakan aktivitas yang penting yang berkaitan dengan penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas, ya, sehingga disinilah di penganggaranlah ini nanti bagaimana suatu anggaran itu disusun secara efektif dan efisien. Nah, dalam anggaran itu paling tidak harus tercakup 3 aspek, ya, yaitu aspek perencanaan, aspek pengendalian, lalu aspek akuntabilitas publik. Jadi anggaran ini merupakan hal yang sangat penting, ya, hal yang sangat penting. Anggaran itu harus disusun secara tepat, ya, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh juga terlalu rendah. Bagaimana caranya agar anggaran ini bisa disusun secara tepat? Tentu pembuat anggaran harus merujuk pada perencanaan yang sudah dibuat, karena di perencanaan itu kan sudah ada informasi yang lengkap, ya, tentang apa kegiatannya atau apa aktivitasnya, programnya apa, sasarannya siapa saja, ya, sasarannya siapa saja, outputnya apa, outcome-nya seperti apa, gitu. Oke. Di slide ini, ya, di slide ini dijelaskan lebih rinci lagi bahwa di dalam anggaran sektor publik itu berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan, serta bagaimana cara untuk mendapatkan dana dalam rangka membiayai program dan aktivitas tersebut, ya. Cara mendapatkan dananya ini, kalau di organisasi pemerintahan, cara untuk mendapatkan dana kan bisa beberapa hal. Misalnya kalau kabupaten, ya, kabupaten, maka sumber dananya bisa dari APBD, lalu bisa juga dari APBN. APBN ini nanti dalam bentuk dana perimbangan, ya, dana perimbangan. Ini kabupaten atau provinsi, gitu ya, teman-teman. Lalu setelah itu ada juga bisa sumber dananya dari hibah atau mungkin bisa juga dari pinjaman. Ya. Jadi di dalam anggaran yang disusun itu harus sudah jelas secara rinci. Anggaran itu yang dikeluarkan itu untuk apa saja aktivitasnya, program-programnya harus jelas, lalu untuk sumber dananya juga harus jelas. Dari mana saja, apakah dari APBN, APBD, atau mungkin dari dana hibah, atau mungkin dari dana perimbangan, dari pinjaman, dan lain sebagainya. Nah, oke, teman-teman. Kita masuk ke topik pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang fungsi anggaran sektor publik. Ternyata kalau dilihat secara lebih cermat, dilihat secara lebih luas, anggaran di dalam sektor publik ini memiliki banyak fungsi, ya. Ada fungsi sebagai alat perencanaan, bisa juga sebagai alat pengendalian, tetapi bisa juga anggaran sektor publik ini menjadi alat politik. Dan
bisa juga sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Tidak lupa juga bahwa anggaran ini bisa sebagai alat penilaian kinerja, alat pemotivasi, dan juga alat untuk menciptakan ruang publik. Oke, dari 7 fungsi anggaran sektor publik ini, mari kita lihat satu persatu, teman-teman. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Ya, seperti saya sampaikan di depan bahwa anggaran ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan yang sudah dibuat. Bahwa anggaran merupakan perencanaan tetapi dalam bentuk moneter. Sehingga di sini di dalam anggaran itu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan berbagai perencanaan seperti perumusan tujuan dan kebijakan, program, aktivitas, alokasi dana, sumber pembiayaan, serta indikator kinerja dan pencapaian strategis. Bagaimana halnya dengan anggaran sebagai alat pengendalian? Kita tahu bahwa di dalam anggaran itu ada batas maksimum. Ya, batas maksimumnya tuh seberapa ya? Batas maksimumnya ya anggaran yang tertera di dalam atau nominal yang tertera di dalam anggaran tersebut gitu ya. Itu adalah batasan maksimum sehingga ketika anggaran itu menjadi batas maksimum artinya disitulah artinya anggaran itu menjadi alat pengendalian. Sehingga tidak boleh suatu program ataupun suatu aktivitas, suatu kegiatan, pendanaannya lebih besar dari anggaran. Ini tidak boleh terjadi. Kalau itu terjadi, artinya apa yang terjadi? Artinya ada pemborosan. Ya, artinya ada pemborosan dan inefisiensi. Ya, sehingga di sini anggaran sangat berperan sebagai alat pengendalian, jangan sampai batas maksimum ini terlampaui, ya, sehingga itu sebabnya kenapa anggaran itu harus dibuat secara cermat, ya, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Selanjutnya adalah anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, ya. Anggaran sektor publik ini digunakan sebagai instrumen yang dapat mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi yang selanjutnya hal itu dapat mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai, ya, pertumbuhan kecepatan ekonomi itu bisa tercapai. Jadi ini adalah anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Nah, selanjutnya anggaran adalah sebagai alat politik. Kita tahu bersama bahwa anggaran ini kan disusun oleh eksekutif, ya, atau diajukan oleh eksekutif, selanjutnya yang mengesahkan adalah legislatif. Nah, sehingga mengesahkan ini artinya menyetujui apa yang disampaikan oleh eksekutif ini disetujui oleh legislatif. Di sini anggaran merupakan alat atau dokumen politik, alat politik ya, merupakan dokumen politik yang mana hal ini memiliki arti, yang memiliki makna bahwa anggaran itu merupakan komitmen, ya, komitmen dan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik, atas penggunaan dana publik. Selanjutnya anggaran sebagai alat koordinasi. Nah, di dalam penyusunan anggaran, ya, APBD misalnya, ini kan yang menyusun kan tidak hanya bupati saja gitu ya, tidak hanya bupati saja, tetapi anggaran ini disusun dari SKPD ya, baru dikumpulkan
SKPD dikumpulkan, ya, kumpulkan lalu nanti dicek gitu ya, dicek baru setelah itu disampaikan ke bupati untuk selanjutnya disampaikan ke DPR. Nah, kegiatan-kegiatan itu kan harus terkoordinasi, artinya jangan sampai SKPD A itu anggarannya atau kegiatannya sama dengan SKPD B dan semua mengajukan hal yang sama. Misalnya saat ini ya ada di masa pandemi ada vaksin, ya misalnya percepatan vaksin. Kita tahu bahwa vaksin ini kaitannya dengan dinas kesehatan, ya, vaksin dengan dinas kesehatan. Nah, tetapi selanjutnya di dinas pendidikan itu juga ingin punya program vaksin terhadap siswa, ya, vaksin terhadap siswa. Nah, hal ini tentu harus ada koordinasi, ya, antara Dinkes dan antara dinas pendidikan. Jangan sampai Dinkes mengajukan sasarannya sama, misalnya SMA se-Kabupaten Sleman, gitu misalnya, SMA se-Kabupaten Sleman. Lalu SKPDB Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga mengajukan anggaran yang sama. Gitu. Maka ini kalau tidak ada koordinasi bisa terjadi double pengajuan, double anggaran. Kalau ada double anggaran berarti ini ada pemborosan, ya, pemborosan sehingga anggaran ini ketika ini ya tadi kan anggaran oleh semua SKPD terus nanti ditinjau oleh badan anggaran. Nah, di sini bisa dilihat kalau ada hal yang sama, ada pengajuan yang sama, maka bisa di-drop. Dan selanjutnya tentu dibutuhkan koordinasi antara SKPD sebelum jangan sampai ada double gitu. Sebelum ditok ada yang double. Nah, maka di sini disebutkan bahwa anggaran itu merupakan alat koordinasi. Oke. Selanjutnya, anggaran adalah alat komunikasi, ya. Sama halnya dengan yang slide sebelumnya tadi, anggaran sebagai alat koordinasi, fungsinya anggaran ini juga bisa sebagai alat komunikasi. Komunikasi antara siapa? Antar unit kerja di dalam lingkungan eksekutif. Oke. Nah, bagaimana anggaran itu kok bisa ya digunakan sebagai alat penilaian kinerja? Jadi anggaran itu kan tadi kan punya, misalnya tadi percepatan vaksin. Percepatan vaksin anggarannya 100 juta misalnya. Periodenya Januari 21 sampai Juli 21. Nah, ini adalah anggarannya, ya. Nah, di bulan Juli 21 atau setelah bulan Juli 21 kita bisa melihat apakah anggaran yang 100 juta ini terserap 100%, terserap 100% atau hanya terserap 75% atau bahkan cuma 50%. Ya. Nah, keterserapan anggaran ini dapat digunakan sebagai indikator kinerja dari dinas terkait, sebagai indikator program tersebut terlaksana dengan baik atau tidak. Ketika dananya ini 100% terpakai, ya, artinya ini bisa menjadi indikator bahwa kegiatan tersebut terlaksana 100%. Ya, terlaksana 100%. Nah, di sini disebutkan, ya, dijelaskan bahwa anggaran sektor publik ini kan wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pemegang anggaran kepada pihak legislatif sebagai pemberi wewenang.
Dan kinerja pihak eksekutif sebagai manajer publik itu dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Ya, jadi dari keterserapan anggaran tadi bisa dilihat kinerja atau penilaian kinerja dari pemerintah atau dari organisasi sektor publik. Selanjutnya adalah anggaran sebagai alat memotivasi, ya. Jadi walaupun tadi anggaran sebagai alat penilaian kinerja, artinya bisa juga dilihat ya dari total anggaran itu terserap semua atau tidak gitu. Tetapi hal itu bukan sebagai satu-satunya penilaian baik penilaian atas kinerja. Ya. Selain itu juga penerapan 3E ya, efektif, efisien, dan ekonomis. Ini juga harus diperhatikan. Ya, diperhatikan sehingga di sini anggaran sebagai alat motivasi ini diartikan sebagai anggaran itu dapat digunakan oleh pihak eksekutif, manajer publik, dan turunnya ke SKPD ya, untuk bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi kalau efektif itu kan berarti menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya. Ya, efisien berarti tidak melebihi anggaran. Ya, tidak melebihi anggaran. Jadi ini adalah alat pemotivasi. Jadi jangan sampai kinerja itu atau target tercapai tetapi boros, ya. Jangan sampai program dilakukan tetapi tidak tepat sasaran, ya. Ini dan tepat sasaran, efektif itu tepat sasaran dan juga tepat sasaran. Oke. Selanjutnya anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Jadi di dalam proses penyusunan anggaran itu ada yang namanya musrenbang. Musrenbang. Sebenarnya ini adalah juga tahapan dari perencanaan, ya. Apa sih musrenbang? Musyawarah perencanaan pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan. Ya, di sini perencanaan kan berkaitan dengan anggaran. Nah, kalau kegiatan artinya di dalam musrenbang ini ada kegiatan-kegiatan yang disampaikan atau disetujui, ya, maka kan selanjutnya akan ditulis dalam bentuk anggaran, sehingga di sini anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik ini artinya adalah anggaran itu digunakan untuk menampung aspirasi dari kelompok masyarakat, baik kelompok masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Jadi musrenbang ini mengumpulkan, ya, jadi eksekutif itu mengumpulkan masyarakat. Eksekutif di sini bisa dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan selanjutnya. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan teman-teman dari tadi pengertian anggaran sektor publik dan juga fungsi anggaran sektor publik?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke jenis anggaran sektor publik. Jadi jenis anggaran sektor publik itu ada dua, yaitu anggaran operasional, ya. Anggaran operasional ini artinya adalah anggaran yang berisi rencana kebutuhan sehari-hari, ya, oleh pemerintah pusat atau daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Lalu kalau anggaran modal atau investasi itu merupakan anggaran yang berisi rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap. Misalnya gedung, peralatan, kendaraan, perabotan kantor, dan sebagainya. Jadi kalau yang di sini anggaran operasional bisa gaji, ya, lalu bahan habis pakai misalnya. Ya, jadi ada dua anggaran, sekali lagi di dalam anggaran sektor publik ada dua jenis anggaran operasional dan anggaran modal atau investasi. Nah, selanjutnya kalau tadi kita bicara tentang fungsi anggaran sektor publik, saat ini kita akan bicara tentang tujuan anggaran sektor publik. Tujuan anggaran sektor publik. Yang pertama, itu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Ini sesuai dengan tadi fungsi anggaran sebagai alat koordinasi, alat komunikasi. Ya. Lalu yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Ini kaitannya tadi alat pengendalian, ya. Lalu memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja dan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Ini bisa sebagai alat penilaian kinerja. Juga yang ini. Ya, ini adalah tujuan anggaran sektor publik. Nah, dalam proses penganggaran tadi saya sampaikan bahwa anggaran itu harus disusun secara tepat. Ya, tepat. Baik objeknya maupun nominalnya. Ya. Kenapa? Ya, agar tujuan yang sudah ditetapkan di dalam perencanaan itu bisa tercapai dengan prinsip yang ekonomis, efisien, dan efektif. Ya, jangan tujuan tercapai tapi anggaran yang dikeluarkan membengkak gitu. Atau tujuan anggaran sudah dikeluarkan tetapi tujuannya pencapaiannya tidak 100% tercapai. Nah, itu harus diperhatikan sehingga faktor dominan dalam proses penganggaran ini yang pertama adalah tujuan dan target yang hendak dicapai ini harus jelas ya, harus jelas dan harus menjadi komitmen, harus menjadi rambu-rambu di dalam pelaksanaan penganggaran. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target ini juga harus diperhatikan karena akan mempengaruhi penilaian kinerja. Waktu tercapai tujuan tercapai tapi waktunya molor ya, kinerjanya tetap kurang bagus ya. Lalu ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah. Selanjutnya adalah faktor-faktor lain yang memengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah terbaru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, bencana alam, dan sebagainya. Tentu kondisi ini juga sangat mempengaruhi prioritas dari penganggaran. Misalnya di tahun 2021 tentu fokus pemerintah itu tidak pada anggaran modal ya. Pasti fokus pemerintah pada penanganan COVID. Ya, itu karena adanya pengaruh pandemi yang sedang terjadi.
Nah, selanjutnya kita masuk ke siklus anggaran. Jadi siklus yang namanya siklus ini berarti mulainya dari sini kembalinya juga di sini, ya. Ada tahapan di dalam siklus anggaran. Yang pertama adalah tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan dan evaluasi. Kita lihat satu persatu. Tahap persiapan anggaran ini merupakan tahap dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada perencanaan. Selanjutnya tahap ratifikasi anggaran. Tahap ratifikasi anggaran ini artinya adalah tahap persetujuan ya atau pengesahan. Nah, di sini merupakan tahapan yang sangat berat karena kadang-kadang ada ini proses politik. Kenapa ada proses politik? Nah, karena di sini nih ada kesepakatan yang dibuat atau pengesahan itu merupakan bentuk kesepakatan dan komitmen antara eksekutif dan legislatif. Nah, terkadang untuk mencapai kata sepakat itu yang tidak mudah ya, tarik ulur gitu. Itu yang dinamakan sebagai proses politik di sini cukup berat dan rumit. Ya, sehingga di dalam hal ini pimpinan eksekutif atau manajer publik itu dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, tetapi juga memiliki political skill, salesmanship, dan juga coalition building yang memadai, gitu ya. Selanjutnya adalah integritas dan kesiapan mental yang memadai dari pimpinan eksekutif yang sangat penting dalam tahap ini. Karena apa? Karena ini tadi, poin kedua ini. Ya, jadi memang tahap ratifikasi anggaran ini merupakan tahap yang sangat krusial, ya, yang sangat krusial. Apakah anggaran yang sudah dibuat atau rencana misalnya RAPBD, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah dibuat dan diajukan oleh manajer publik itu akan disetujui oleh legislatif, disetujui semua atau tidak. Nah, ketika ada program atau aktivitas atau mungkin nominal yang dipertanyakan oleh legislatif, maka eksekutif harus bisa menjelaskan, ya, harus bisa menjelaskan alasan kenapa objeknya sasaran atau objeknya adalah A misalnya, lalu kenapa nominalnya segini, itu harus ada alasan yang jelas ya dan masuk akal gitu ya. Jangan sampai sudah disetujui ternyata salah sasaran gitu. Nah, itu yang dihindari. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan anggaran ya. Di tahap pelaksanaan anggaran ini berarti APBD sudah disetujui ya. APBD sudah disetujui oleh DPR. Lalu kalau sudah disetujui maka dikeluarkan Perda APBD. Nah, di sini peran dari eksekutif di dalam pelaksanaannya sangat besar. Ya, karena disinilah ada penatausahaan akuntansi di mana kegiatan-kegiatan tersebut atau pengeluaran-pengeluaran anggaran itu harus tercatat, terdokumentasi, dan juga harus sesuai dengan apa yang dianggarkan. Sehingga di sini butuh adanya sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen. Tahapan yang terakhir dalam siklus anggaran yaitu tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahapan ini merupakan tahap terakhir ya dalam penganggaran. Nah, di sini anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya ketika dipertanggungjawabkan kepada siapa? Dipertanggungjawabkannya kepada
DPR, ya, perwakilan rakyat. Oke. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan di depan terkait dengan anggaran sektor publik tadi anggaran itu bisa menjadi alat komunikasi, alat pengendalian, alat penilaian dan sebagainya. Penyusunan anggaran tadi harus disusun secara cermat, ya, harus sesuai dengan sasarannya, nominalnya, angkanya juga harus sesuai, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, atau tidak boleh terlalu kecil. Nah, selanjutnya, di dalam penerapan New Public Management atau pendekatan New Public Management, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, dalam pendekatan anggaran dalam pendekatan New Public Management. Yang pertama adalah komprehensif dan komparatif. Lalu terintegrasi dan lintas departemen. Jadi jangan sampai tadi ada double anggaran. Jadi harus terintegrasi, ya. Lalu proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, ini kaitannya adalah outcome, ya. Outcome. Jadi sebaiknya perencanaan-perencanaan itu tidak hanya luarannya atau hasilnya itu berupa output saja, tapi yang difikirkan itu juga outcome. Sebenarnya apa bedanya output dan outcome? Output itu adalah keluaran langsung dari suatu program, tapi kalau outcome itu dampak, ya. Dampak dari suatu program. Sehingga apa? Sehingga lebih panjang, tetapi ini juga harus diperhatikan, ya, outcome ini harus diperhatikan. Oke, berjangka panjang. Lalu spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas ini juga harus diperhatikan, ya, mana dulu yang menjadi prioritas dalam penyusunan APBD. Itu juga harus memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah dan juga rencana pembangunan jangka pendek dari pemerintah di atasnya, ya. Misalnya kalau yang di kabupaten, ya harus memperhatikan yang di tingkat provinsi. Kenapa, ya? Agar linier, ya, agar linier. Apa yang dilakukan oleh tingkat provinsi itu menjadi rujukan di tingkat kabupaten. Jadi biar jalannya searah. Lalu analisis total cost dan benefit, berorientasi pada input, output, dan outcome, tidak hanya sekedar input, ya, seperti yang saya sampaikan di sini. Lalu adanya pengawasan kinerja. Selanjutnya adalah proses penganggaran itu terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Ini kaitannya tadi dengan anggaran operasional untuk yang pengeluaran rutin, operasional. Lalu untuk yang pengeluaran modal atau investasi kaitannya dengan anggaran modal. Oke. Baik teman-teman, untuk materi kita pada kesempatan kali ini saya cukupkan, ya. Jadi hari ini kita sudah bicara terkait dengan anggaran organisasi sektor publik, baik dari tadi definisinya, lalu fungsi anggaran, tujuan anggaran, siklus anggaran, dan juga anggaran dengan pendekatan New Public Management. Yang kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa anggaran itu harus dibuat sebagai salah satu tahapan dalam perencanaan. Dan anggaran harus disusun secara cermat dan tepat. Cermat artinya nilainya tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, harus sesuai dengan apa yang akan dilakukan, ya.
sesuai dengan tarif yang sudah ada juga. Dan juga tepat, artinya bahwa anggaran yang sudah dibuat itu nanti pelaksanaannya harus tepat pada sasarannya. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu di topik selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah memudahkan setiap urusan kita dan sampai ketemu di topik-topik selanjutnya dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Dari saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.